nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta kepada engkau rizki. Kami tidak meminta. Tugasmu bukan untuk memberikan mereka rizki. Tugasmu adalah mengajarkan mereka solat, memerintahkan mereka solat. Dan di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, la nas'aluka rizqa, beliau mengatakan yakni ketika Allah berfirman la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rizki kepada engkau, yakni maksudnya adalah idza aqamtas shalah, apabila engkau benar-benar menegakkan salat, atakar rizqu min haitsu la tahtasib, maka rizki akan datang kepadamu dari jalan yang kau tidak mengira sebelumnya. Subhanallah. Ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkanlah keluargamu dalam melaksanakan salat. Memerintahkan keluarga untuk melaksanakan. Jangan sampai jadi suami yang tidak ada kecemburuan terhadap agama. Jangan sampai jadi suami tidak ada cemburu terhadap agama. Maksudnya ibadatmu, bagaimana taatmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai jadi orang tua hanya memikirkan bagaimana kelangsungan hidup anaknya di dunia tanpa memikirkan bagaimana nasib anaknya besok di negeri akhirah. Sedangkan Al-Quran mengatakan wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha, perintahkanlah keluargamu dalam melaksanakan salat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Ada disebutkan bahwasanya di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu dalam melaksanakan salat dan sabarlah dalam mengerjakannya. Beliau menyebutkan di dalam tafsirnya, istanghidhum min 'adzabillah biigamis shalah, selamatkan keluargamu dari siksa Allah, selamatkan anakmu dari siksa Allah, selamatkan istrimu dari siksa Allah, selamatkan keluargamu dari siksa Allah. Bagaimana cara menyelamatkannya? Biigamis shalah, dengan engkau perintahkan mereka di dalam mengerjakan salat. Langka punya suami di akhir zaman yang menanyakan kepada istrinya udah salat apa belum. Langka di akhir zaman punya suami, punya ayah yang mana ayahnya sangat perhatian urusan agama. Dari karenanya pernah diceritakan di zaman dahulu, ada seseorang yang hidupnya fakir dan miskin. Ini udah fakir miskin lagi. Dan subhanallah, meskipun dia fakir materi, tidak punya uang, namun dia punya kualitas dalam agamanya. Dia punya kualitas dalam agamanya, dan kebetulan pada saat itu Masya Allah, meskipun uangnya sedikit, materinya terbatas, namun dia diberikan oleh Allah zuriat yang banyak, anak yang banyak. Suatu hari sang ayah, sang suami datang berlepas isya. Setelah sholat isya berjamaah di masjid, datang ke rumah, menanyakan anak-anak mana, menanyakan istri, anak-anak mana. Bilang anak-anak sudah pada tidur. Loh, udah sholat apa belum? Bilang masih belum. Kenapa? Mereka tidur belum sholat. Ini suami luar biasa. Ini ayah luar biasa. Maka sang istri mengatakan, wahai suamiku, kita hari ini tidak punya apa-apa. Mereka menangis kelaparan, mau minta makan, namun kita tidak punya apa-apa. Maka saya kasih solusi untuk menghidurkan mereka agar mereka tidak merasakan daripada lapar yang mereka rasakan. Kemudian sang suami mengatakan, bangunkan. Bilang istrinya, wahai suamiku, kalau kita bangunkan, kita punya apa? Kalau mereka meminta makanan kepada kita, kita punya apa? Maka kata suaminya, Allah memerintahkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-shalah,
perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, sabarlah dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepada engkau rizki. Kami tidak meminta. Tugasmu bukan untuk memberikan mereka rizki. Tugasmu adalah mengajarkan mereka salat, memerintahkan mereka salat. Dan di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, la nas'aluka rizqa, beliau mengatakan, yakni ketika Allah berfirman la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rizki kepada engkau, yakni maksudnya adalah idza aqamtas shalah, apabila engkau benar-benar menegakkan salat, atakar rizqu min haitsu la tahtasib, maka rizki akan datang kepadamu dari jalan yang kau tidak mengira sebelumnya. Subhanallah. Berapa banyak orang di akhir zaman yang dia pikirkan hanyalah di sana urusan perutnya, tanpa memikirkan bagaimana kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagaimana di sana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda di dalam sebuah hadis sebagaimana yang disebutkan oleh, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Rasul bersabda, man ja'alal humuma hamman wahidan, siapa orang yang menjadikan kekhawatiran yang ada di dalam benaknya. Ini kan kita banyak punya kekhawatiran, cemas, beban hidup banyak. Akan tetapi di sini Nabi Muhammad memberikan irsyadat, petunjuk kepada kita apa yang kita cemaskan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita takutkan. Wajar seorang ayah mengkhawatirkan nasib anaknya. Biasa seorang suami mencemaskan bagaimana keadaan istrinya, namun ada yang dicemaskan dan ada yang lebih dicemaskan, ada yang ditakutkan dan ada yang lebih ditakutkan. Di sini Nabi Muhammad menyebutkan man ja'alal humuma hamman wahida, siapa orang yang menjadikan rasa cemas yang berkecamuk di dalam dirinya hanya dia jadikan satu rasa cemas. Apa yang dia cemaskan? Yaitu adalah hammal ma'ad. Yang dia cemaskan adalah urusan akhirat. Siapa di antara kita di akhir zaman yang lebih mencemaskan urusan akhiratnya ketimbang dunianya? Siapa di antara kita di akhir zaman yang lebih terbebani dengan memikirkan urusan akhirat dari dunianya? Pernah suatu hari ada seorang istri yang salehah, seorang istri yang salehah melihat suaminya termenung depan rumah, seakan beban hidup hammul hayah, seakan-akan di sana beban hidup begitu banyak terlihat dari raut wajahnya. Maka sang istri yang salehah mengatakan, wahai suamiku, apa yang kau pikirkan? Kayaknya ada beban dalam hidupmu. Maka sang suami terdiam, sang istri memberikan solusi kepada suaminya dengan sebuah nasihat. Apa kata sang istri? Wahai suamiku, seandainya yang kau jadikan beban dalam hidup adalah urusan dunia, saya doakan semoga beban itu dihilangkan oleh Allah. Tapi seandainya apabila yang kau pikirkan adalah, yang kau cemaskan dan yang menjadikan beban pikiranmu saat ini urusan akhirah, maka saya doakan semoga Allah tambah beban itu lagi. Semoga itu kecemasan tidak dihilangkan oleh Allah. Selagi orang hidup merasakan kecemasan tentang urusan akhiratnya, maka dia senantiasa berada di jalur keselamatan, di jalan yang mulia, di jalan yang benar. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad? Man ja'alal humuma hamman wahida. Siapa orang yang menjadikan beban-beban hidupnya itu dijadikan cuma satu yang dia pikirkan. Apa? Urusan akhiratnya. Urusan akhiratnya yang dia pikirkan. Bagaimana nih, anak saya udah sholat apa belum? Maka kata Nabi Muhammad, kafahullahu hamma dunia. Ini Nabi Muhammad yang bilang, Allah handle, Allah cukupkan segala kecemasan urusan dunianya. Udah urusan dunia diatur sama Allah. Yang penting sholat jangan ketinggalan. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rizki kepada engkau. Nahnu narzuquk, dalam ayat yang lain, kami yang memberikan rizki kepada kalian. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kata Allah, kamilah yang memberikan rizki kepada engkau. Kemudian ayat tersebut, wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nyambung daripada
cerita tersebut, maka dibangunkan oleh sang istri, taat dan tunduk sama suaminya. Dibangunkan, nak, ayo sholat nak, sholat. Ini suaminya yang mempunyai keteguhan di dalam iman. Bilang, bangun. Bismillah, gum, ya Allah, sholat semuanya. Selesai salam dari sholat isya, assalamualaikum warahmatullah, idzan bil babi yugra. Ternyata ada yang ngetuk pintu, subhanallah. Coba lihat keyakinannya. Ada yang ngetuk pintu, ternyata ketika dibuka, subhanallah, orang tajir di era itu, orang kaya di era itu membawa makanan yang begitu banyak dan lezat. Bilang, ada apa ini? Maka orang tersebut mengatakan, saya tadinya mengundang ada orang tokoh-tokoh di daerah lain, kemudian saya hidangkan makanan, sebelum kami makan kami tak ada terselisih di sana, ada perselisihan urusan, ada yang kami bicarakan, kemudian ada terselisih pemikiran di sana sehingga dia pun keluar tanpa makan. Subhanallah, ini orang udah bikin makanan, ngundang orang lain, pemuka-pemuka daerah yang lain, ternyata ada sedikit kesalahpahaman pada pembicaraan itu, lalu dia pulang tanpa makan. Maka saya pun bersumpah akan saya berikan ini makanan kepada orang yang mana saya berjalan sampai mana kaki saya terhenti, disitulah saya berikan. Subhanallah, saya juga tidak tahu kenapa kaki saya melangkahkan ke rumahmu. Subhanallah. Langsung dikasih itu makanan dan dia bawa kepada istrinya, dan dia bilang, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu dalam melaksanakan salat. Sayyidina Ismail alaihi salatu wassalam bagaimana dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dipuji oleh Allah, tahu apa yang disibukkan oleh Nabiullah Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Sayyidina Ismail di antara perangainya memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat dan memerintahkan keluarganya untuk menunaikan zakat. Dari karenanya, wahai orang tua, wahai para suami, tanggung jawabmu sangat besar. Meskipun anakmu sudah besar, meskipun anakmu sudah berkeluarga, tetap engkau perhatikan bagaimana kualitas agamanya. Karena tidak ada keselamatan melainkan bagi mereka yang berpegang teguh dengan agamanya Allah. Dari karena itu, bagaimana di dalam salat tadi azan isya kita dengarkan, setelah Allahu Akbar, kemudian dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu hayya 'alas salah, mengajak kepada kita untuk mengerjakan salat. Setelah itu hayya 'alal falah, mengajak kita untuk meraih kemenangan. Maka cari kemenangan itu dalam salat kita, cari kesuksesan dalam sujud kita, cari keberuntungan di dalam berzikirnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di akhir zaman orang-orang sudah mengabaikan hal tersebut. Anaknya mau salat, keluarganya mau sholat atau tidak sholat, masa bodoh. Akan tetapi masih ada para suami, para orang tua, ayah dan ibu yang sangat memperhatikan urusan sholat kepada anak-anaknya. Wah, kita semua sebagai orang tua menginginkan anak kita agar mereka mendapatkan keberuntungan, dan ketahuilah keberuntungan itu ketika anak-anak kita berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam haditsil qudsi, ya ibna Adam, wahai manusia, tafarragh li ibadati, fokuskan dirimu di dalam menghamba beribadah kepadaku. Fokuskan dirimu dalam beribadah kepadaku. Oh, berarti kita tidak boleh lagi nyari rezeki. Silahkan cari rezeki. Guru-guru kita tidak mengajarkan kita untuk mengabaikan dunia karena mengajar akhirah. Kejar akhirah tanpa mengabaikan dunia. Kejar akhirah tanpa mengabaikan dunia. Silahkan engkau kejar dunia, tapi jangan kau prioritaskan dunia dari akhirat. Jadikan akhiratmu segalanya dan jadikan duniamu adalah secukupnya. Khalas.
Akhirat segala-galanya, dunia secukupnya. Begitu. Mudah-mudahan kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adam, tafarragh li ibadati. Wahai manusia, fokuskan dirimu di dalam beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan. Aku penuhi hatimu dengan rasa kekayaan. Khalas. Dipenuhi dadanya dengan rasa kekayaan. Karena kekayaan itu tidak akan pernah bisa dijawab dengan jumlah materi, dengan jumlah nominal yang ditentukan, tidak bisa. Akan tetapi ketika Allah memberikan di dalam hatimu rasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan. Dan sesungguhnya orang yang sukses sebenarnya mereka yang benar-benar menjaga syariat yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya bagaimanapun banyaknya harta yang kau dapatkan, keuntungan dari bisnismu, maka sungguh semuanya itu akan sirna. Tidak ada yang menjadi milikmu melainkan apa yang telah kau infakkan. Tidak ada yang menjadi milikmu melainkan apa yang telah kau sedekahkan. Adapun yang kau miliki di dunia ini tidak lebih dari apa yang kau pakai, apa yang kau makan, dan apa yang kau gunakan. Tapi milikmu yang sebenarnya adalah apa yang telah engkau infakkan, apa yang telah engkau sedekahkan, apa yang telah engkau belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya almarhum Abah Guru Sekumpul Sahibul Hauliyah mengajarkan kepada kita bagaimana untuk bersifat pemurah dengan orang lain. Pemurah bukan amalan orang kaya, tapi pemurah ini adalah amalan orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Dan para aulia, para salihin, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, idza zada maluh zada sakhauhu. Ketika bertambah hartanya, bertambah lagi nih, ada bisnisnya nambah lagi. Kemudian di sana keuntungan untuk tahun ini Masya Allah meningkat lagi. Zada maluh, bertambah hartanya, zada sakhauh, maka kedermawanannya pun semakin bertambah. Bukan untuk menimbun harta, bukan untuk memperkaya diri. Dia nikmati apa yang telah dia dapatkan dari jerih payahnya, tapi dia tidak pernah melupakan akhiratnya. Tidak pernah melupakan akhiratnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Tafarragh li ibadati amla sadraka ghina wa asudda fagrak. Dan aku tutup rapat-rapat rasa kekhawatiranmu dari kefakiran. Maka dari karenanya dalam ayat yang lain, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, yaitu dengan melaksanakan salat 5 waktu. Dengan melaksanakan salat 5 waktu yang mana kita semua mengetahui kewajibannya diserahkan oleh Allah di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti selagi akan kami berikan kepada orang yang semacam itu kehidupan yang indah. Kehidupan yang indah ini yang didambakan oleh setiap orang, mendapatkan kehidupan yang mapan, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan selagi pasti akan kami berikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baik melebihi dari apa yang mereka lakukan. Sedikit yang kita amalkan balasannya begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Dari karenanya ayo kita sama-sama berkah perkumpulan malam hari ini kita jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang memperhatikan masalah agama, rumah tangga yang memperhatikan masalah syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama urusan salat. Karena Allah memerintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu
littaqwa. Allah tidak membebani kita untuk memberikan rizki kepada tanggungan keluarga kita yang sebagai sebuah beban yang sampai menjadikan kita lupa akan akhirah. Tapi perintah yang nyata adalah wa'mur ahlaka bis-shalah. Ayo perintahkan anak-anakmu, keluargamu dalam melaksanakan sholat. Maka ketika anak-anak kita konsisten melaksanakan sholat, maka dia akan menjadi anak yang nantinya mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Terakhir kita tutup pertemuan malam hari ini cerita Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Ketika suatu hari Sayyidina Musa sedang duduk, datang seorang perempuan mau taubat. Bilang, saya mau taubat wahai Musa. Bilang, dosamu apa? Bilang, zanait, saya melakukan perzinaan. Saya pun di sana hamil. Setelah saya mengandung, saya melahirkan. Wa waladtul walad wa gatal. Setelah saya lahiran, anak itu saya bunuh. Masya Allah. Ini dosanya dosa perzinaan, dosa pembunuhan. Maka Sayyidina Musa langsung beliau melotot dan mengatakan, ukhruji ya fajirah. Pergi engkau wahai seorang perempuan yang pendosa. Saya khawatir azab Allah turun pada saat ini. Fakharajatil mar'ah. Maka keluarlah perempuan tersebut dari Sayyidina Musa dalam keadaan kecewa. Turunlah Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril mengatakan, ya Musa, lima radatat taibah. Musa, Allah nanya, kenapa ente tolak orang yang datang bertaubat kepada Allah? Gala ya Jibril, apakah ada orang yang lebih jahat dan lebih buruk dari perempuan itu? Dia berzina, dia hamil, setelah hamil dia melahirkan, dia bunuh anaknya. Apakah ada orang yang lebih buruk dari itu? Maka Allah mengatakan, wahai Musa, kata Jibril, ya Musa, apakah engkau tidak mengetahui ada orang yang lebih buruk dari itu? Nabi Musa kaget. Ada yang lebih fatal dari itu? Gala na'am, ada. Siapa? Tarikus shalah hamidan muta'ammidan. Yang lebih fatal dari itu, yang kau khawatirkan azab Allah turun ketika orang sudah sengaja meninggalkan sholat. Ada, tidak akan pernah beruntung orang yang tidak sholat. Dari karenanya dalam perjalanan, dalam kondisi apapun, sholat jangan pernah ditinggalkan. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah orang yang benar-benar konsisten di dalam melaksanakan salat Rajab. Telah hampir meninggalkan kita dan mungkin barangkali malam ini malam terakhir dari bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan semoga Allah sampaikan umur kita sehingga berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan setiap yang membantu dalam acara ini mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan oleh Allah. Pak Haji Gadul sekeluarga mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya. Dan kita semua yang berhadir pada malam hari ini tidaklah bubar dari ini majlis melainkan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, diluaskan rezeki yang halal, dihindarkan dari bala musibah. Saudara-saudara kita yang masih terdampak banjir, bencana banjir, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan, diberikan kelembutan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah sebagaimana mengumpulkan kita pada saat ini dalam kemuliaan, semoga kita besok dikumpulkan di dalam keistimewaan bersama Nabi besar Muhammad dan bersama guru-guru kita, wabil khusus sahibul hawliya abah guru sekumpul. Dan mudah-mudahan kita semua keluar dari ini majlis, hati kita disinari dengan cahaya iman, sehingga kita semangat di dalam memerintahkan anak-anak kita dalam melaksanakan solat, dan kita pun di sana bersabar dalam melaksanakan solat tersebut. Karena ketahuilah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده يا الله 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 صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين امين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه ما عملناه من انواع الخيرات في هذا المجمع المبارك هدية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها ونقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم خصوصا إلى المرحوم صاحب الفضيلة العالم العلامة العارف بالله الشيخ محمد زيني بن عبد الغني وأصوله وفروعهم ومن انتسب إليه ثم إلى روح المرحوم بصري بن هجي شوال المرحوم هجي رضوان بن بستاني المرحوم هجي محمد شمهدي بن هجي علي حجة ميمونة بنت حمزة صديق ثم إلى روح هجي سعيد بن هجي قاسم بن هجي متأسين هجي قسي بري بن هجي بنت هجي قسي هجي بنت قسي أسد ثم إلى روح هجي كشغل بن هجي أنه لله حجي من بنت هجي محمد ما إلى أرواح من ضاجهم وقاربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا وجميع قرباتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى ما مضى يا وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم يا ربي بالمصطفى
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Tampun, tamam, tahalal, minta ridha. Taqabbal Allah minkum.